Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur. Ya, kita selalu naikkan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Buat kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita semua. Kalau kita masih boleh ada di saat sore hari ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk boleh membagikan, merenungkan bersama. Kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat bersama di sore hari ini bagaimana kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita melihat keadaan-keadaan di saat-saat ini ya, banyak berita yang kita sudah dengarkan dan saya percaya mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami juga. Ya, keadaan yang ada di saat ini, maaf. Ya, banyak hal yang dihadapi oleh orang-orang saat ini. Banyak yang mengalami depresi. Ya. Dari anak muda, karena keadaan mengalami depresi. Kita melihat ada beberapa orang yang terjun dari tingkat tinggi, beberapa waktu lalu ya, anak masih muda, karena mengalami depresi. Ada yang melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan karena keadaan yang ada saat-saat ini. Karena stres, mungkin anak-anak muda saat ini mengatakan, mengalami mental health, ya banyak galau apapun itu. Mengapa keadaan ini bisa terjadi? Ya. Kalau kita melihat di zaman-zaman dulu mungkin tidak pernah ya kita mendengar ada hal-hal seperti ini terjadi. Tapi saat-saat ini semua ini semakin banyak terjadi. Ya, keadaan tidak semakin baik di dunia ini. Keadaan tidak akan semakin menjadi lebih baik lagi. Tapi firman Tuhan katakan bahwa sehari-hari terakhir bahkan ada keadaan tidak akan menjadi lebih baik ya. Dan kita melihat mengapa semua ini bisa terjadi. Tuhan sudah memperingatkan kepada Nabi Hosea melalui Hosea 4 ayat 6a. Allah berfirman kepada Hosea, katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Kebinasaan yang terjadi karena seseorang yang tidak mengenal siapa Allah. Ya. Saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan yang jauh daripada Tuhan. Tuhan mengirim Nabi Hosea untuk memperingatkan kepada jemaat, kepada umatnya. Untuk mereka kembali mengenal kepada Allah. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, kalau kita baca dalam Raja-Raja, bagaimana Daud diberkati Tuhan, bagaimana Salomo diberkati Tuhan. Tapi mengapa setelah itu banyak hal yang terjadi, mereka semakin jauh daripada Tuhan. Bahkan bangsa Israel harus dibuang ke tanah Babel. Dan kita melihat di sini, peringatan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Katakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita perlu melihat ini, perlu memperhatikan ini di saat-saat ini. Kalau kita melihat kembali, merenungkan kembali apa yang terjadi. Kenapa mereka melakukan semua itu? Mengapa mereka mengalami depresi? Mengapa mereka mengalami tekanan, stres? Karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka tidak mengerti kehendak Allah. Dan kita melihat salah satu tantangan terbesar dalam hidup orang percaya adalah belajar untuk mengikut kehendak Tuhan. Ya. Yang terjadi saat-saat ini memang kita seringkali mengandalkan, tergoda untuk mengandalkan pikiran, keinginan dan rencana kita sendiri. Ya, saat ini semua sudah ada dalam bangku pendidikan yang cukup tinggi. Ya, anak-anak muda sudah S1, S2 dan selanjutnya. Dan mereka mulai merasa bahwa dirinya sudah mampu. Orang-orang mulai merasa bahwa dirinya sudah mulai bisa untuk mengandalkan dirinya sendiri. Tapi firman Tuhan katakan ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan kita melihat di sini banyak hal yang terjadi karena kita tidak mengerti kehendak Allah. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu Saudara alami di saat-saat ini. Kita baru kembali merenungkan, apakah jalan kita sesuai dengan kehendak Allah? Apakah yang kita kerjakan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apa yang kita lakukan saat ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Setiap kita ada panggilan masing-masing. Tidak semua orang menjadi hamba Tuhan. Tidak semua orang menjadi pendeta. Tapi masing-masing dari kita memiliki panggilan khusus daripada Tuhan. Untuk itu kita perlu masing-masing pribadi lepas pribadi mengerti
akan setiap kehendak Tuhan. Untuk itu, dalam Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kita melihat di sini ya, Salomo, seorang yang penuh hikmat. Dikatakan setelah Salomo, bahkan sebelum Salomo, tidak ada orang yang memiliki hikmat yang sehebat Salomo. Salomo memahami bahwa keberadaan dia, keberhasilan dia, kebesaran namanya itu semua karena dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Salomo tidak pernah mengandalkan pengertiannya sendiri. Sekalipun dia seorang raja, dia dipandang oleh semua rakyat Israel pada waktu itu. Ketika Tuhan bertanya apa yang Salomo minta, yang Salomo minta adalah hikmat daripada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Salomo mengandalkan Tuhan. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Salomo juga diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ya, Salomo mengajarkan kepada kita untuk kita kembali percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tentu kita sudah tidak mengandalkan pikiran kita. Kita tidak mengandalkan kehebatan kita. Kita tidak mengandalkan kekayaan kita. Tapi semua kita kembalikan kepada Tuhan. Di bagian berikutnya ayat 6 itu dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Ini suatu pengalaman yang pasti Salomo alami juga. Ketika dia memulai sebuah program, sebuah rencana dalam kerajaannya, pasti dia menempatkan Tuhan terlebih dahulu. Dia menempatkan Tuhan yang terutama di atas segala rencananya. Dia menyerahkan rencana itu kepada Tuhan. Bahkan apapun yang dia kerjakan, saya percaya Salomo juga menyerahkan semua pekerjaan itu kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika memulai hari yang baru, Salomo juga menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan disinilah keberhasilan itu yang kita bisa lihat daripada Salomo. Bahwa Salomo mengakui Tuhan dalam segala apa yang dia lakukan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin rencana kita, di ujung kita tidak tahu apakah ini berhasil, tidak. Tapi kita menempatkan Tuhan di atas rencana-rencana kita. Di atas apapun yang kita lakukan. Saya percaya Tuhan yang akan meluruskan ketika jalan kita mulai salah. Saya percaya Tuhan yang akan mengembalikan kita pada jalur yang benar. Ketika kita sudah mengalami, sudah mulai melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita melihat di sini, kita mau belajar. Mengapa kita harus mengikuti kehendak Tuhan? Yang pertama kita mau melihat bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, manusia dan segala isinya. Dan kita percaya kalau Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang maha atas segalanya. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tahu apa segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai pencipta, Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Kalau kita melihat Yeremia 29 dan 11, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini rencana Tuhan bagi kita. Ini rancangan Tuhan bagi kita semua. Kita harus memahami, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ada rencana Tuhan atas kehidupan kita. Ada rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Yeremia jelas menuliskan bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan malapetaka, bukan musibah. Kalau itu terjadi, itu bagian daripada rencana Tuhan untuk membawa kita kepada damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kita harus mengerti siapa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Untuk itu kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pencipta kita, Tuhan pasti tahu apa yang terbaik buat kita, dan Tuhan akan lakukan yang terbaik juga buat kita semua. Yang kedua, kita melihat kehendak Tuhan itu sempurna. Ya. Kehendak Tuhan itu baik, berkenan, dan sempurna.
Setiap rencana Tuhan seperti yang dicatat dalam Nehemia tadi, bukan kecelakaan, bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang baik. Dan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa itu adalah sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Roma 12 ayat 2 mengajarkan kepada kita untuk kita merubah pola pikir kita. Ya. Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang indah. Karena kita tahu Tuhan punya rancangan yang luar biasa, yang baik atas kehidupan kita. Maka kita juga harus mengerti bahwa kehendak Tuhan itu pun sempurna dalam kehidupan kita. Justru itu kita harus mengejar kehendak Tuhan. Kita harus terus mencari kehendak Tuhan. Seperti Roma 2 katakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah mindset kita. Ya, kita harus merubah pola pikir kita. Ya, seperti ayat dalam Amsal tadi katakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Seringkali saya juga mengalami waktu dulu ketika mulai suatu usaha pekerjaan, selalu ada perencanaan detail yang saya buat. Selalu ada perhitungan yang begitu jelimet katakanlah yang dibuat supaya rencana ini bisa berhasil. Tapi ketika tidak melibatkan Tuhan, kita tidak tahu apakah rencana ini pasti berhasil atau tidak. Itu hanya rencana kita. Tapi Tuhan sering mengubah rencana itu. Bahkan Tuhan menggantikan rencana itu dengan rencananya yang mungkin kita tidak tahu. Untuk itu kita perlu merubah pola pikir kita. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita rubah mindset kita bahwa kita harus mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Kita harus menempatkan Tuhan di atas segalanya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu bukan bagian dari rencana Tuhan atas kehidupan kita. Memang rencana Tuhan akan selalu jadi atas kehidupan kita. Sekalipun kalau kita sudah melenceng, Tuhan akan selalu mengarahkan kita kembali kepada rencana Tuhan. Selama kita ada bersama Tuhan, Tuhan akan selalu mengarahkan kita kembali kepada jalannya. Untuk itu kita melihat, kita perlu juga merubah pola pikir kita di saat-saat ini. Apalagi zaman media sosial, ya, banyak nasihat-nasihat yang ada. Banyak motivator-motivator yang luar biasa di sana. Mungkin kita sudah mendengar banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin Bapak Ibu dapatkan. Tapi di atas segalanya mari kita tempatkan Tuhan yang terutama. Kita tempatkan Allah yang terutama dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai nasihat-nasihat orang itu justru membuat kita jatuh. Jangan sampai nasihat-nasihat motivasi-motivasi yang kita dengar itu membuat kita jauh daripada rencana Tuhan. Dan kita mau melihat terus bahwa kita mau memegang terus bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Apapun yang kita hadapi di saat ini mungkin keadaan sedang tidak baik. Tapi ada rencana Tuhan yang indah di ujung jalan kita. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Ya, damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Untuk itu kita terus harus pegang setiap janji-janji Tuhan supaya kita tidak melenceng dari jalan Tuhan. Sekalipun keadaan seakan-akan tidak mendukung ya. Kok semakin hari pekerjaan tidak semakin baik. Kok semakin hari ekonomi semakin merosot. Kok semakin hari ya keadaan semakin memburuk. Percayalah rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya. Percayalah rencana Tuhan itu yang terindah dalam kehidupan kita. Jangan melihat keadaan yang ada saat ini. Tapi kita menyerahkan keadaan itu kepada Tuhan. Ya. Kita rubah pola pikir kita. Kita andalkan Tuhan. Kita serahkan setiap rencana kita. Kita cari kehendak Tuhan. Kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Ya. Karena apa? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, mengapa kita harus mengikuti kehendak Tuhan? Karena Tuhan yang selalu melihara kita.
Mazmur 23 menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang memimpin kita ke jalan yang benar. Ya. Kalau kita melihat Mazmur 23, saya percaya Bapak Ibu sudah sering membaca bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membawaku ke lembah yang penuh dengan ke lembah rumput hijau. Sekalipun dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Artinya, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama kita di segala keadaan kita. Ya, di saat kita senang, di situ Tuhan ada. Mungkin di saat kita sedang susah, saat kita menderita, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang dialami oleh Daud. Kita melihat bagaimana perjalanan Daud. Dalam firman Tuhan kita baca dalam Perjanjian Lama. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia mau dibunuh oleh Saul. Dia harus lari. Tapi Daud bisa menulis ayat ini ya, Mazmur ini. Di saat dalam lembah kekelaman ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan yang terjepit sekalipun. Ketika dia melarikan diri dari Saul, bahkan ketika dia ada dalam peristiwa Siklak, kalau Bapak Ibu membaca, di situ Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Artinya dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan akan keadaan yang ada. Ketika istrinya dan tentara-tentaranya ditawan, dibawa lari, bahkan kota yang mereka tinggali dibakar. Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Di keadaan yang terpuruk sekalipun Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Justru dia menguatkan imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud. Dan kita melihat bagaimana Daud juga memerintah bangsa ini dengan luar biasa. Bahkan Daud dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Suatu luar yang luar biasa. Ya. Perjalanan hidup Daud yang begitu bisa kita ikuti, kita pelajari bersama. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada bersama dia. Mazmur ini yang membuat kita lebih semakin mengerti bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti seorang gembala ya, ketika membawa domba-dombanya, membawa ke rumput hijau untuk memberi makan. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan dalam perumpamaan, ketika ada satu ekor domba yang lari, hilang, yang 99 ditinggalkan, yang satu dicari. Berharga kita di mata Tuhan. Sangat berharga hidup kita di mata Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan kita melihat tentu tidak mudah untuk kita mencari kehendak Tuhan, untuk kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Ada tantangan-tantangan yang selalu merintangi perjalanan hidup kita. Iblis tidak pernah tinggal diam. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin mengandalkan Tuhan, iblis semakin bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Iblis semakin bekerja keras untuk berusaha membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang pertama, tantangan kita dalam mengikuti kehendak Tuhan adalah keinginan diri sendiri. Terkadang kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ya, kita melihat ketika Yesus ada di Taman Getsemani di Matius 29 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lari lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Ya, kita melihat peristiwa ini. Ketika Yesus hendak disalib. Ya, ketika Yesus hendak diserahkan kepada tentara-tentara Roma waktu itu. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus yang adalah Allah dan juga manusia. Yesus tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yesus tahu bahwa dia akan diadili. Yesus tahu bahwa dia akan disiksa, dihukum, bahkan akan disalib. Tapi sebagai manusia, ya manusia 100%, tentu ada rasa takut. Ya.
ada sesuatu yang Yesus rasakan berat menghadapi keadaan seperti itu. Bagi manusia tentunya kita juga bisa pernah mengalami ketika tekanan itu begitu luar biasa. Kalau saya tidak menyelesaikan pekerjaan ini, besok saya tidak akan mendapatkan uang. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, besok saya akan semakin parah keadaannya. Itu mungkin yang pernah kita alami. Tapi Yesus sebagai manusia mengatakan, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ya. Di dalam pribadinya sebagai manusia, Yesus menyerahkan kehidupannya total kepada Bapa. Yesus menyerahkan keberadaannya kepada Bapa. Ya. Dia tahu bahwa Allah, Bapa akan menyertai dia. Dia tahu karena dia juga Allah. Tapi sebagai manusia juga kita yang pernah kita alami juga dalam tekanan yang kita alami. Mungkin kita sudah mungkin kita sudah merasa buntu, merasa tidak ada jalan keluar lagi, kita sudah merasa putus asa. Sudah mengalami depresi yang berat. Tapi mau kita belum belajar mengatakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kita berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Kita lewati setiap permasalahan yang ada bersama Tuhan. Kita jalan terus di dalam pimpinan Tuhan. Dan kita melihat Tuhan, Bapa tidak membuat Yesus tidak jadi disalib atau disiksa. Tetapi Bapa di sini memberikan kekuatan. Katakan bahwa malaikat-malaikat surga memberikan kekuatan kepada Yesus untuk melalui semuanya itu. Ya. Tantangan kita memang adalah keinginan diri kita sendiri. Ya. Keinginan daging itu yang sering mengganggu untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Keinginan mata itu sering mengganggu kita untuk kita mengikuti kehendak Bapa. Ya. Jadi kita perlu mewaspadai ya apa yang jadi keinginan kita. Kita harus terus mengkoreksi diri, memperhatikan apapun yang kita kehendaki, apakah itu sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan diri sendiri, maka kita akan jauh daripada kehendak Tuhan. Maka kita akan sulit menemukan kehendak Tuhan. Iblis lalu menawarkan hal-hal yang enak, yang indah. Keinginan-keinginan dunia ini dikatakan enak, indah. Dan itu selalu, ya kita sebagai manusia pasti kita tertarik. Ya, kita pasti tertarik. Dengan keinginan mata, keinginan daging semua itu. Tapi kita melihat di sini bahwa kita mau belajar bersama bahwa kita harus bisa menyerahkan semua keinginan kita kepada Tuhan. Ya. Menempatkan kehendak Tuhan, menempatkan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk kita tidak mengikuti kehendak diri sendiri, keinginan diri sendiri. Tapi kita lebih mengikuti apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya. Bagian kedua, tantangan yang ada tentang ketidakpastian. Ya, mengikuti Tuhan seringkali berarti berjalan dengan iman. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Ketika Bapak Ibu dibawa pada satu pekerjaan mungkin di awal, apakah Bapak Ibu mengerti akan berhasil atau tidak? Apakah Bapak Ibu mengerti apakah usaha ini akan maju atau tidak? Kita tidak tahu. Tidak pernah mengerti. Mungkin secara rencana iya, ada kepastian untuk berhasil. Tapi keadaan tidak tahu. Pandemi contohnya. Banyak usaha-usaha tutup gara-gara pandemi. Banyak orang yang baru memulai usaha ketika mengalami pandemi COVID, tutup semua. Tidak ada yang meramalkan tentang pandemi. Tidak ada yang memperkirakan itu akan terjadi. Tidak ada kepastian dalam dunia ini. Tidak ada kepastian. Untuk itu kita perlu berjalan dengan iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi untuk mendapatkan kepastian, kita harus memiliki iman kepada Bapa, kepada Allah. Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita. Tuhan yang akan memberikan kepastian akan keberhasilan kepada kita. Rancangan Tuhan sudah jelas atas kehidupan kita. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan.
Bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Rencana Tuhan itu sempurna bagi kita. Maka itu kita perlu percaya penuh dengan kepada Bapa, kepada Allah. Kita perlu memiliki iman yang kokoh, yang teguh dalam Tuhan. Di saat keadaan tidak menentu. Di saat keadaan sudah tidak ada kepastian. Imanlah kuncinya untuk kita bisa melewati tantangan ini. Dengan iman kita bisa melewati segala sesuatu yang kita hadapi. Dengan iman kita mau percaya kepada Yesus dan Yesus akan menyertai kita. Tantangan yang ketiga, godaan duniawi. Ya, dunia sering kali menawarkan jalan yang tampak lebih mudah dan menarik, tapi akhirnya membawa kepada kehancuran. Mungkin dalam menjalankan usaha. Ya, ada hal-hal yang menarik yang mungkin kalau saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan firman Tuhan, mungkin harus ya pakai uang pelicin segala macam untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itu akan mempermudah. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Matius 7 ayat 13-14 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tawaran dunia ini memberikan banyak kemudahan. Dunia selalu memberikan banyak kemudahan bagi kita dalam segala sesuatunya. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu, mungkin untuk mendapatkan ketenaran, kita harus menyerahkan kehormatan mungkin, menyerahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan orang ketika mencari suatu kedudukan, dia harus menjual imannya. Itu banyak terjadi. Ya, mempermudah. Ketika kita mau menyangkal iman kita, mungkin karir kita akan lebih cepat naik. Mungkin jenjang jabatan kita akan lebih cepat naik. Tapi firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Ya. Karena kemudahan-kemudahan yang dunia tawarkan itu membawa kita pada kebinasaan. Kemudahan-kemudahan yang dunia berikan itu membawa kita kepada binasaan. Kalau kita mau melewati jalan yang sesak itu artinya kita mau mengikut firman Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berjalan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjalan mengandalkan mencari kehendak Tuhan. Justru kehidupan itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Keberhasilan yang luar biasa yang pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mau melihat tantangan-tantangan ini yang banyak terjadi yang kita alami di hari-hari ini. Ya. Di keadaan yang seperti ini ya banyak hal yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Yang menawarkan kemudahan-kemudahan bagi kita. Tetapi kemudahan-kemudahan itu justru membawa kita kepada kebinasaan. Jadi kita harus waspada terhadap semuanya ini. Dan kita melihat bagian berikutnya. Lalu bagaimana cara kita mengikuti kehendak Tuhan? Ya, bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan? Yang pertama kita mau melihat dalam Yesaya 55 ayat 8 dan sampai 9. Percayalah kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan berarti meyakini bahwa Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Meskipun rencananya tidak sesuai dengan rencana kita. Rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Ya. Ya, Yeremia 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali rancangan kita sangat berbeda jauh dengan rancangan Tuhan. Seringkali pikiran kita ini, jalan-jalan yang kita mau lewati ini berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita kalau kita tidak mencari kehendak Tuhan. Kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus tahu, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Ya, Yeremia 29:11 katakan, rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan hari depannya penuh harapan. Itu yang kita pegang. Sekalipun kita ada lembah kekelaman, bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah bagi kita. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak baik, bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terindah atas kehidupan kita. Sekalipun kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena rencana Tuhan itu yang terindah atas kehidupan kita. Yang kedua, untuk kita mengikuti kehendak Tuhan, ya kita berdoa dengan tulus. Ya. Seperti Yesus berdoa, jadilah kehendakmu. Dalam Matius 6:10, melalui doa yang tulus kita bisa menyerahkan rencana kita dan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat dalam Matius 6:10 ketika Yesus mengajarkan untuk berdoa. Ya, doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita, kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya juga. Ketika kita berdoa, artinya kita mencari kehendak Tuhan. Kita cari kehendak Tuhan dulu. Kita mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebelum kita menaikkan permohonan-permohonan dalam doa kita. Yang pertama yang kita ucapkan, ini pola yang Yesus ajarkan ketika kita berdoa dalam Matius 6:10. Yang pertama kita memuliakan Tuhan. Yang kedua kita minta kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Baru setelahnya kita minta berkat, ya, minta mencukupkan makanan kita, Tuhan mengampuni kita. Ya, banyak yang bisa kita pelajari dari sini. Tapi yang hal kedua yang Yesus ajarkan ketika berdoa, yaitu adalah kita mencari kehendak Tuhan. Kita minta kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa minta, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupanku di hari ini. Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku di hari ini. Jangan kita berdoa, Tuhan saya hari ini mau buat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Amin. Enggak. Yesus sendiri mengajarkan, jadilah kehendak-Mu. Ya, di bumi seperti di surga. Biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi kehendak Tuhan itu yang terindah dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu yang baik, sempurna, dan yang berkenan kepada Allah tentunya. Dan kita melihat berikutnya. Untuk kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, kita harus mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman kita untuk kita mengetahui kehendaknya. Ya. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Semua ada dalam firman Tuhan. Ya, kalau kita baca dari Kejadian Wahyu, ada banyak kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ada banyak yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Untuk kita mencari kehendak Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus tahu suara Tuhan. Kita harus tahu pikiran-pikiran Tuhan. Dan semuanya itu ada dalam firman Tuhan, ada dalam Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat bagaimana pikiran Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Dalam Mazmur 119:105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Kembali lagi, Mazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Artinya, bahwa firman Tuhan itu yang akan menerangi setiap jalan kita. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita, ya, yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang terang. Kalau kita berjalan di tengah malam tanpa ada cahaya lampu, kita akan mudah jatuh tersandung. Kita akan mudah tersesat, salah jalan. Tetapi kita memiliki terang itu. Kita memiliki cahaya dalam perjalanan kita. Kita akan bisa melihat jalan yang harus kita tempuh. Jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk itu kita perlu firman Tuhan. Kita perlu terus belajar firman Tuhan. Kita perlu terus memahami kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pikiran Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus terus belajar. Terus mengenal firman Tuhan. Terus mengerti akan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya.
Dan kita melihat juga di dalam yang berikutnya adalah kita harus taat dalam tindakan. Setelah kita mengerti firman Tuhan, kita membaca, belajar firman Tuhan, kita mendapatkan rema, mendapatkan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Berikutnya adalah kita taat untuk melakukan. Ya. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar mengerti saja apa yang Tuhan mau. Yang terpenting bagian ini adalah kita taat dalam tindakan. Kita taat untuk melakukan firman-Nya. Ya. Kembali lagi tantangan itu kan selalu ada. Kita hendak melakukan firman Tuhan, iblis selalu mengganggu kita. Iblis selalu membisikkan kita, mempengaruhi kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kita mau belajar untuk kita mengerti kehendak Tuhan, untuk kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita harus belajar untuk taat dalam tindakan. Taat berarti melangkah dengan iman, bahkan ketika kita tidak mengerti sepenuhnya. Ya, melangkah dengan iman. Kita lakukan saja. Ketika Tuhan membawa kita kepada satu jalan, kita jalani saja. Sekalipun kita tidak melihat ujungnya kemana. Kalau memang itu yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Nya, kita lakukan saja. Ya, kita lakukan saja. Karena saya percaya, ke setiap jalan-jalan Tuhan, setiap rancangan Tuhan kembali lagi, adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Yohanes 14:15 katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siapa di sini yang tidak mengasihi Tuhan? Tidak yang katakan. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Kita ada di sini karena kita mengasihi Tuhan. Kita ada di hari ini, di hari Minggu, kita datang ke gereja, saya percaya karena kita mengasihi Tuhan. Dan Yesus sendiri katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti kasih kita tidak hanya ketika kita datang di gereja. Bukti kasih kita ketika kita berdoa, memuji Tuhan. Tetapi bukti kasih kita ketika kita melakukan perintah Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita katakan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Berat. Kok nggak ada amin ini? Amin. Puji Tuhan. Dan kita melihat, mengikuti kehendak Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya. Untuk mengikuti kehendak Tuhan itu membutuhkan iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Tidak mudah memang. Tidak mudah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi kita akan bisa mengikuti kehendak Tuhan. Kita akan mampu mengikuti kehendak Tuhan. Bukan tidak bisa, kita pasti bisa. Hanya dengan iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Untuk kita mengakui kehendak Tuhan yang terbaik di atas kehendak kita. Untuk kita mengakui bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Bukan perancangan kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terbaik. Kita melihat satu pribadi dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Satu pribadi yang luar biasa yang kita bisa lihat dalam Alkitab. Seorang gadis yang masih belia, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Mengatakan bahwa dia akan mengandung, akan melahirkan seorang anak. Satu hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Satu hal yang berat. Ya. Dengan budaya yang ada saat itu, ketika seseorang wanita, seorang gadis yang belum bersuami mengandung, itu suatu aib. Yang saya percaya saat ini pun terjadi seperti itu. Ketika ada seorang wanita, seorang gadis yang mengandung tanpa ada suami, tentu itu menjadi aib ya, menjadi hal yang memalukan. Maria ketika mendengar perkataan dari malaikatnya tentu dia berpikir, nanti apa kata orang? Nanti apa tetangga bilang? Nanti temanku mau ngomong apa? Dia pasti merasa kalau zaman sekarang mungkin dia akan dibully.
dia akan dicaci maki, dia akan dihina. Ya, bahkan dia akan mungkin akan dikucilkan. Itu pasti yang ada pikiran manusia seperti itu. Tetapi Maria belajar. Ya, karena dia tahu yang datang kepada dia adalah kehendak Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia dengar adalah kehendak Tuhan. Sekalipun itu akan membawa dia kepada sesuatu hal yang tidak enak. Sekalipun kehendak Tuhan itu akan membawa dia pada satu titik yang membuat dia harus mengalami penderitaan. Tapi Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan kita melihat di sini, bahwa Maria memiliki iman, bahwa Tuhan menyertai dia. Maria memiliki iman bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam melewati masalah ini. Melewati peristiwa ini. Maria mempunyai ketaatan. Ya, ketika dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu sebuah ketaatan. Terus Maria memiliki kerendahan hati. Dia mau menerima satu hal yang mungkin tidak masuk akal. Karena ini kehendak Tuhan, dia memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Dan kita melihat melalui pribadi Maria, lahirlah Yesus, Sang Juru Selamat itu. Oleh karena ketaatan Maria, oleh karena iman Maria, oleh karena kerendahan hati Maria, karya keselamatan itu terjadi atas kehidupan kita semua. Mari kita mau belajar kembali mencari kehendak Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang tidak semakin baik, di tengah ketidakpastian yang ada saat-saat ini, kita kembali mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, karena disinilah rahasia-rahasia Tuhan, disinilah kehendak Tuhan, disinilah isi hati Tuhan. Dan yang terpenting kita taat melakukan apa yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan kita, untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan. Kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, kita maju terus dalam mencari kehendak Tuhan, dan kita akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala.